malam hari ini, Bapak Ibu, apakah dalam kondisi sehat begitu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu yang lain bagaimana ini di malam kedua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kalau mendengar Bapak Ibu dalam kondisi sehat begitu ya, dimanapun Bapak Ibu berada, gitu. Malam hari ini kita akan masuk sesi kedua, Bapak Ibu. Namun mohon izin menginfokan Bapak Ibu nanti ya, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung, begitu nggih. Bapak Ibu mohon izin menginfokan, jadi ketika Bapak Ibu nantinya masuk ke Zoom ini, mohon kiranya sudah menyematkan nama dan juga menyampaikan batch 39 begitu ya kelasnya, agar nanti Bapak Ibu tidak salah masuk ruangan begitu, tidak salah masuk kelas gitu nggih. Dan kita juga bisa mengetahui nama-nama dari Bapak Ibu begitu untuk mudah mengingatnya begitu kaminya. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk di sesi kedua. Tidak terasa ya, kemarin kita sudah diskusi soal judul begitu, kemudian sudah tuntas begitu ya judulnya. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan atau memberikan apa namanya info soal judul, nanti bisa konsultasi lewat grup. Jadi grup itu bisa digunakan sebagai bagian komunikasi untuk diskusi Bapak Ibu. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan nantinya ketika misalnya materi atau ada kesulitan dalam menulis papernya begitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang sesi kedua adalah tentang pencarian referensi dan mohon izin kami infokan juga Bapak Ibu untuk pelatihan itu 2 hari sekali begitu ya atau mengikuti jadwal yang ada. Jadi mohon Bapak Ibu bisa melihat jadwal yang sudah kami kirimkan di grup begitu ya. Tanggal-tanggalnya, nah nanti bisa jadikan reminder begitu atau masukkan di kalender Google Calendar Bapak Ibu. Jadi ada alarm. Oh, malam hari ini ada webinar gitu, biar tidak salah begitu ya. Takutnya nanti besok Bapak Ibu baru masuk gitu. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas soal pencarian referensi terbaik Bapak Ibu, yang mana nanti akan didampingi oleh Mas Wiam. Mas Wiam, ya, nah ini, oh suara saya putus-putus ya. Suara saya terdengar jelas atau tidak, Bapak Ibu? sekarang ya, bagus. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah ya. Oke, siap. Semoga terdengar dengan jelas Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, begitu. Kalau misalkan putus-putus, mungkin Bapak Ibu bisa berpindah tempat dulu. Siapa tahu nanti gangguan sinyalnya dari Bapak Ibu, begitu ya. Nanti pindah posisi dulu. Cari tempat yang ternyaman dan jaringan yang oke, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas tadi pencarian referensi terbaik. Nanti Mas Wiam akan memberikan informasi gitu ya. Tempat mana saja ya, atau lini mana saja, link mana saja yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan referensi terbaik. Sebagai salah satu poin penting gitu ya, poin penting untuk memperkuat kualitas papernya Bapak Ibu. Nah, kepada Mas Yia mungkin terlihat sudah siap gitu ya. Silahkan untuk menyampaikan materi dan nantinya di akhir kita akan masuk proses tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti ini akan terrecord jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengulasnya nanti di setelah ini gitu. Monggo kepada Mas Yam saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bibi. Oke, baik Bapak Ibu. Dan sebelumnya mungkin saya sapa dulu Bapak Ibu di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Malam juga Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat ya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini? Semangat, Insya semangat. Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, em, seperti yang sudah disampaikan Mbak Bibi tadi, kalau kemarin di sesi yang pertama, kita sudah bersama-sama, kita diskusikan bersama untuk menentukan judul, bagaimana membuat judul itu lebih menarik, bagaimana apa saja yang perlu dicantumkan dalam judul, begitu nggih. Nah, pada malam hari ini, kita akan masuk ke
dalam sesi kedua yaitu tentang pencarian referensi terbaik. Nah, pencarian referensi terbaik di sini sangat-sangat kita butuhkan, Bapak Ibu, karena referensi ini adalah tempat bersandar kita. Tulisan yang kita sudah tulis itu tidak akan kuat, tidak akan bagus kalau tidak didukung dengan referensi-referensi terbaik. Dan tentunya karena tujuan kita nantinya itu mau tembus ke Scopus begitu ya Bapak Ibu, kita mau tembus ke Scopus, maka alangkah baiknya jika Bapak Ibu menyiapkan referensi-referensinya itu juga berasal dari Scopus dan termasuk referensi-referensi terbaik. Nah, untuk itu maka malah pada malam hari ini akan saya praktekkan terlebih dahulu bagaimana cara pencarian referensinya. Kemudian nanti di akhir sesi bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Begitu ya Pak Ibu. Baik, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mas Ya, Wiam. Alhamdulillah. Sudah. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita harus mencari referensi-referensi terbaik dan referensi-referensi terbaik yang kita dapatkan kita usahakan kita peroleh dari Scopus. Nah, di sini scopus.com. Dan ini Bapak Ibu di layar saya ini adalah tampilan scopus.com yang berlisensi. Apa bedanya? Mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu belum begitu familiar tentang Scopus.com yang berlisensi. Bedanya adalah di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengakses Scopus.com, jika di atas sini sudah ada bertuliskan search, maka akun Scopus Bapak Ibu sudah berlisensi. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang masih free begitu dengan email pribadi biasanya pasti nanti tampilannya hanya akan seperti ini. Hanya ada author search dan source. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang akun Scopus yang free seperti ini belum bisa kita gunakan untuk pencarian referensi. Maka dari itu, untuk cara yang pertama ini, menggunakan Scopus.com ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun Scopus yang berlisensi agar kita bisa lebih lebih mudah mendapatkan referensi-referensi terbaik. Untuk akun Scopus berlisensi, saya rasa sudah banyak yang menjual di toko-toko online begitu tentang akun-akun Scopus yang berlisensi. Nantinya Bapak Ibu mungkin bisa cari-cari, bisa membeli di toko online ataupun bisa meminjam akun mungkin milik putra-putri Bapak Ibu yang sedang berkuliah studi di kampus-kampus yang sudah berlangganan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya memang Bapak Ibu memiliki akun Scopus yang berlisensi. Tapi misalkan nanti Bapak Ibu, wah Mas saya baru mau coba-coba menulis, kalau beli sepertinya mahal. Nah nanti ada opsi Bapak Ibu, ada opsi pencarian referensi yang gratis tanpa akun Scopus berlisensi. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, karena memang cara yang pertama ini adalah cara yang sangat kami rekomendasikan, maka kita akan mulai dulu pencarian referensi menggunakan scopus.com di sini. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf nanti misalkan dalam penjelasan saya terlalu cepat, begitu mungkin nanti bisa diinterupsi saja Bapak Ibu, bisa langsung mohon maaf Mas terlalu cepat, bisa dipelankan sedikit begitu ya, karena terkadang itu terbawa semangat begitu Bapak Ibu. Jadi tidak begitu memperhatikan tempo. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa berlama-lama di sini. Sebelum kita mencari referensi, tentunya ada yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan di sini adalah Scopus Document Download Manager. Nah, fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Fungsinya di sini adalah untuk membantu kita mendownload dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang kita cari di scopus.com itu nantinya. Nah, untuk cara pemasangannya, karena ini sebuah ekstensi di Chrome, maka nanti Bapak Ibu silahkan akses scopus.com ini menggunakan Google Chrome. Jangan Firefox, jangan Safari, jangan Edge, jangan yang lain. Gunakan Google Chrome. Lalu silahkan nanti Bapak Ibu search saja di Google Scopus Document Download Manager di Google Search, lalu nanti akan muncul hasil pencariannya. Pilih yang Chrome Web Store di sini Bapak Ibu. Nah, silahkan dipilih yang Chrome Web Store. Lalu, jika sudah diarahkan ke bagian Chrome Web Store, ada
tombol bertuliskan tambahkan ke Chrome, silahkan diklik saja tambahkan ke Chrome. Tanpa menunggu berputarnya di sini selesai, langsung kita add extension saja. Oke, sudah. Jika Scopus dokumen download manager has been added to Chrome, berarti ini sudah terpasang di Chrome. Nah, kalau sudah terpasang, tinggal kita tutup saja, lalu kita kembali ke scopus.com. Nah, tinggal kita refresh terlebih dahulu karena kita baru memasangkan ekstensi. Sempat ini. Dan untuk pemasangan ekstensi ini Bapak Ibu nanti bisa dipasang sekali saja di awal ketika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ekstensi Google Chrome ini, ekstensi Scopus Document Download Manager ini tidak perlu dipasang lagi. Jika sudah bertuliskan hapus dari Chrome atau remove from Chrome, berarti ekstensi ini sudah terpasang. Jadi tidak perlu dipasangkan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu di sini cara pencarian referensinya. Nah, untuk cara pencarian referensi seperti tadi yang saya katakan bahwa kita harus menggunakan akun Scopus yang berlisensi, yang mana ditandai dengan adanya search. Maka silahkan nanti Bapak Ibu kunjungi dulu search. Kemudian tampilan search itu nanti akan seperti ini. Ada search dokumen, search within. Nah, di sini nih Bapak Ibu, kita akan memasukkan keyword-keyword yang sudah Bapak Ibu tentukan kemarin, yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Oke, mungkin sebagai contoh di sini, oke, nah di sini, nah, seperti contoh judul kemarin, saya memiliki beberapa keyword Bapak Ibu. Antara lain digital marketing, marketing performance, mobile marketing, dan SMES. Nah, keyword-keyword ini nantinya akan kita gunakan untuk membantu kita mendapatkan referensi terbaik. Dan tentunya karena kita ingin mencari referensi di Scopus, begitu Bapak Ibu mencari referensi-referensi internasional, silahkan nanti jika Bapak Ibu keywordnya masih dalam bahasa Indonesia, silahkan dibuat dulu dalam bahasa Inggris. Bisa ditranslate terlebih dahulu, lalu baru kita masukkan dalam pencarian di Scopus. Nah, misalkan contohnya di sini Bapak Ibu, saya sudah memiliki keyword dan sudah dalam bahasa Inggris, maka tinggal kita kopikan saja. Kita kopikan keyword kita. Kenapa nggak diketik, Mas? Kalau diketik karena bahasa Inggris saya kurang baik, begitu Bapak Ibu. Nanti takutnya ada kesalahan penulisan. Maka cari aman saja, saya copy pastekan di sini. Nah, lalu setelah saya copy pastekan di sini, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari sebuah referensi melalui Scopus dan keyword Bapak Ibu terdiri dari dua kata atau lebih, silahkan gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir seperti ini. Oke, nah fungsinya tanda kutip dua di sini ini adalah agar sebuah keyword tersebut, kata yang kita masukkan di sini, ini menjadi satu kesatuan. Bukan digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, bukan. Tapi satu kesatuan makna yaitu digital marketing. Seperti meja makan, bukan meja sendiri, makan sendiri, tapi meja makan. Nah, maka dari itu kita gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir sini. Jangan sampai lupa. Kalau sudah, kita masukkan keywordnya, lalu kita search atau di enter saja Bapak Ibu. Oke, nah sudah. Nah, jika sudah kita search, kita enter, maka di Scopus ini akan ditemukan sebanyak 7.362 dokumen. Wah, ini kan angka yang cukup banyak. Di satu sisi kita bersyukur bahwa kalau kita mencari keyword yang kita cari ternyata dokumen di Scopus itu banyak, berarti kan kita tidak akan kekurangan referensi. Tapi di sisi lain juga kalau terlalu banyak seperti ini bagaimana kita memilihnya? Nah, maka dari itu setelah nanti Bapak Ibu memasukkan keywordnya sudah dicari di Scopus kemudian ditemukan sebanyak ini dokumen begitu ya. Kita perlu memfilter terlebih dahulu. Jadi kita harus filter agar referensi-referensi yang kita temukan, referensi-referensi yang kita dapatkan itu termasuk kategori referensi terbaik. Nah, apa saja sih sebenarnya referensi terbaik? Nah, referensi terbaik yang pertama itu adalah referensinya harus yang terbaru. Kemudian referensinya adalah tingkat dewo.
Nah, seperti itu. Referensi yang tingkatannya paling tinggi. Kalau kita berbicara Scopus, maka referensi yang tingkatannya paling tinggi adalah referensi-referensi dari jurnal Q1. Nah, di sini sebelum kita pilih Bapak Ibu, maka kita bisa filter. Kita bisa filter yang pertama di sini dari tahun Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada bertuliskan filter di sini. Nah, yang pertama ini kita bisa filter berdasarkan tahunnya. Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan tahun, bisa dari range, kita ambil 5 tahun terakhir, 2021 sampai 2026 baru berjalan, mungkin kita ambil sampai 2025 saja. Oke, jika sudah, tinggal ditekan tanda panah. Oke, sudah kita batasi dari tahunnya, Bapak Ibu. Lalu setelah tahun yang perlu kita filter lagi di bawahnya ini ada author name. Author name tidak perlu kita pilih, subjek area juga tidak perlu kita pilih. Lalu yang perlu kita filter, yang perlu kita pilih adalah di bagian dokumen type atau tipe dokumennya. Tipe dokumennya di sini kita pilih artikel. Dan jika ada review, silahkan pilih juga review. Kalaupun tidak ada review, yang penting artikel saja. Kemudian scroll ke bawah lagi. Untuk source title, ini bisa kita lewati saja, tidak perlu kita pilih, kita tutup saja. Kemudian yang perlu kita pilih adalah publication stage. Nah, publication stage di sini silahkan pilih yang final. Oke, lalu jika sudah di bawah publication stage ada keyword. Untuk keyword juga tidak perlu kita pilih, kita tutup saja. Afiliasi juga kita tutup saja, tidak perlu kita pilih. Nah, kemudian ada funding sponsor, country territory. Ini juga tidak perlu kita pilih, Bapak Ibu. Langsung ke bawahnya yaitu source type. Nah, source type-nya kita pilih yang jurnal. Sumbernya itu dari jurnal. Lalu kemudian turun ke bawah, language-nya. Nah, di sini bahasa untuk bahasa ini biasanya memang kita pilih bahasa Inggris saja karena yang umum digunakan, yang banyak menjadi sebuah bahasa internasional filmnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bisa bahasa yang lain, menguasai bahasa yang lain, silahkan dipilih Bapak Ibu. Kalau di sini saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris, saya pilih saja bahasa Inggris. Lalu terakhir di sini ada opsi open access, silahkan dibuka. Kemudian di bagian opsi open access ini kita pilih all open access, gold dan hybrid gold. Nah, di bagian ketiga opsi open access ini kita pilih agar nanti dalam mendapatkan dokumennya itu kita lebih mudah dalam mendapatkan dokumennya. Dalam artian kita mendapatkan artikel-artikel yang open access, kita mudah untuk mendownloadnya. Kemudian setelah ini, setelah sudah difilter sampai bawah, tinggal Bapak Ibu klik limit to. Oke. Dari yang awalnya 70 berapa ya? 7.000 begitu nggih. Dari yang awalnya 7.000, sekarang sudah mulai turun drastis sampai 1.600. Ya, dari 7.000 ke 1.600. Sudah cukup banyak Bapak Ibu penurunannya. Tapi ini masih dalam angka ribuan. Kalau saya itu dalam angka ribuan seperti ini masih agak sulit menyeleksinya, Bapak Ibu. Jadi kita masih bisa lebih spesifikan lagi. Jadi kenapa di sini masih banyak? Karena memang keyword yang saya masukkan ini keyword yang sangat umum sekali di digital marketing. Maka dari itu untuk memperkecil hasil temuan, kita bisa spesifikan lagi Bapak Ibu, spesifikan pencariannya. Kita masukkan di bagian kolom refine search. Di sebelah kiri di atas filter ini ada kolom refine search. Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Misalkan dalam digital marketing ini apa yang ingin saya bahas, apa yang ingin saya gunakan dalam digital marketing ini. Contohnya seperti itu. Jadi kita lebih spesifikan lagi pencarian kita. Misalkan digital marketing, pemasaran digital, pemasaran digital. Nah, pemasarannya melalui sosial media. Tinggal saya tuliskan saja sosial media. Kita gunakan tanda kutip dua di awal dan di akhir. Lalu jika sudah tinggal klik anak panahnya. 1.600 menjadi 1.200. Oh, ternyata sosial media juga masih luas. Mungkin kita langsung spesifik. Sosial medianya menggunakan Instagram, katakanlah. Instagram. Nah, saya masukkan Instagram. Kemudian di bagian kolom referensi saya masukkan Instagram.
Tapi karena Instagram ini hanya satu kata, Bapak Ibu, tidak dua kata atau lebih, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip dua, cukup langsung tuliskan saja. Keywordnya langsung kita enter atau klik tanda panahnya. Oke. Dari 1.200 langsung turun, sudah 300. Nah, kalau sudah masuk angka ratusan lah, 300, 200 seperti ini kan sudah lebih enak begitu Bapak Ibu. Kita melihatnya itu sudah mulai terseleksi yang lebih spesifik. Nah, kalau misalkan di sini Bapak Ibu masih mau lebih menspesifikkan lagi, silahkan bisa ditambahkan lagi ke Refine Search. Tapi kalau dari saya di angka 100, 200, 300 itu masih oke lah, masih bisa kita pilih dokumen-dokumen mana yang mau kita download. Oke, nah jika sudah seperti ini, Bapak Ibu tidak mau dispesifikkan lagi, tidak mau difilter lagi, baru kita pilih dokumen mana yang mau kita download. Nah, untuk memilihnya, sebelum kita pilih dokumen mana, kita juga harus mengurutkan. Jadi kan untuk hasil temuan dari Scopus ini belum diurutkan dari citasi yang terbanyak gitu atau mungkin dari nama jurnalnya. Nah, kita bisa urutkan di bagian sort by ini ya, Bapak Ibu. Nah, di bagian sort by di sini, di atas ini, di bagian date. Nah, ini kalau defaultnya itu Scopus itu mengurutkan hasil temuannya itu berdasarkan terbitan yang terbaru. Nah, tapi terkadang terbitan yang terbaru itu belum tentu artikel-artikel tersebut itu artikel-artikel yang bagus atau dalam artian artikel-artikel tersebut banyak diminati orang, banyak disitasi. Nah, maka dari itu untuk kita pilih referensi-referensi terbaik, silahkan nanti Bapak Ibu bisa urutkan sort by-nya, kita urutkan berdasarkan cited by highest. Nah, kita klik saja cited by highest, nanti akan diurutkan. Dokumen pertama di sini disitasi sebanyak 1.500, dokumen kedua 145, dokumen ketiga 127. Nah, ini kan sudah diurutkan dari jumlah dokumen terbanyak. Jadi kenapa kita tidak urutkan berdasarkan tahun terbaru? Karena kita sudah filter di sini tadi Bapak Ibu. Kita sudah filter 5 tahun terakhir, maka pasti yang kita temukan di sini ini adalah dokumen-dokumen yang sudah 5 tahun terakhir. Tinggal kita urutkan yang citasinya terbanyak. Nah, lalu Bapak Ibu jika sudah diurutkan citasi terbanyak seperti ini, berarti kan setidaknya kalau citasinya banyak, ini menunjukkan bahwa dokumen ini juga memiliki impact yang bagus. Atau dalam artian dokumen ini berasal dari jurnal Q1. Q1 ataupun Q2, jadi dari kuartil-kuartil atas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengecek apakah benar artikel yang pertama ini dari jurnal Q1 ataupun Q2 atau dari Q yang teratas begitu. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa kunjungi di source detailnya. Nah, untuk mengunjungi source detailnya nanti Bapak Ibu silakan klik kanan saja di bagian source ini, ini ada International Journal of Information Management di sini. Tinggal Bapak Ibu klik kanan, lalu kita open link in new tab saja agar apa? Agar pencarian ini tidak hilang. Nah, kita open link in new tab. Kemudian scroll ke bawah di bagian side score. Nah, di bagian side score di sini ada persentil. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau di scopus.com itu tidak langsung dituliskan Q1, Q2 begitu, tapi mereka menggunakan persentil. Nah, persentil di sini ini ada di 99. Highest persentilnya di 99. Berarti jurnal ini berada di Q1. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu nantinya silahkan cek di persentilnya. Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum familiar Bapak Ibu dengan persentil di Scopus atau penentuan kuartil begitu di Scopus. Nggih, belum paham. Oke, belum familiar begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, di sini untuk penentuan kuartil di Scopus itu sebenarnya tinggal kita bagi 100% dibagi 4. Seperti halnya namanya kuartil, berarti 4 bagian dari 100%. Yang mana bagian paling atas atau persentase tertinggi itu berada di Q1. Nah, jadi Q1 itu sus- eh, peringkatnya
itu ada di 75 hingga 99 Q1. Kemudian di bawahnya 74 sampai 50 itu ada di Q2. Kemudian 49 sampai 25 ada di Q3. Lalu 24% ke bawah itu ada di Q4 atau kuartil keempat. Nah, jadi tinggal nanti Bapak Ibu kalau misalkan membuka scopus.com kemudian mengecek di persentilnya, wah ini Q berapa ini Mas? Nah, coba saja dicek ya Bapak Ibu. Persentilnya ini di berapa? Kalau misalkan 99, wah ini berarti Q1 paling tinggi. Ranknya rank nomor 1. Nah, Q1 paling tinggi 99. Kalau misalkan di sini di 63, berarti itu Q2 karena di range dari 50 sampai 74 begitu. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti mudahnya 100 dibagi 4 saja untuk penentuan kuartil. Nah, jika sudah yakin kita tutup saja Bapak Ibu. Nah, ini tadi hanya cara untuk lebih memastikan saja, tidak harus kita Yang lakukan untuk 100 itu langkah apa? bagaimana Bapak? Eh, Sebenarnya tadi ada yang bertanya dari Bapak siapa nggih? Mohon izin Bapak, ada yang ingin tanyakan tadi? Iya, tadi yang kuartilnya itu Iya, izin. nggih Bapak. Yang Kuartilnya 100 itu mewakili apanya, Mas? dari sini Bapak, di bagian side score nggih. Di bagian side score ini kan ada Oke. persentil. Nah, ada persentil di sini. Persentil Mm-mm. ini adalah menunjukkan persentasenya. Ini berada di 99%. Nah, di 99%, maka jurnal ini berada di kuartil 1. Karena seperti tadi, dalam Scopus ini, untuk penentuan kuartil 1 sampai 4 itu kita ambil dari persentasenya. Jadi 100% dibagi 4 bagian. Jadi bagian paling atas dari 99 sampai 75 itu berada di Q1. Persentil 99 sampai 75 Q1, persentil 74 sampai 50 Q2, persentil 49 sampai 25 Q3, persentil 24 sampai bawahnya sampai 1 itu Q4. Begitu Bapak. Oh, siap, makasih. Oke, sama-sama Pak. Baik, nah kalau sudah kita cek Bapak Ibu, kita sudah memastikan tapi itu tidak wajib begitu karena kalau kita sudah urutkan citasi terbanyak itu biasanya sudah urut dari jurnal-jurnal Q1, Q2 dan ke bawahnya. Karena kalau citasinya banyak pasti kan reputasi jurnal tersebut juga bagus. Reputasi jurnal tersebut bagus nanti juga mengikuti rankingnya juga akan bagus. Maka bisa kita katakan bahwa jurnal tersebut sudah di Q1 ataupun Q2 paling tidak. Nah lalu langkah selanjutnya bagaimana kita memilih dokumen mana yang mau kita download? Bapak Ibu di sini silahkan bisa diklik show all abstract. Nah di atas ini di samping short by ini ada show all abstract. Silahkan tinggal nanti Bapak Ibu klik saja soal abstrak. Maka di sini semua abstrak dari dokumen-dokumen yang sudah ditemukan di scopus.com ini akan diperlihatkan, akan dimunculkan gitu. Nah, kemudian di bagian abstrak ini tentunya Bapak Ibu juga sudah langsung notice nih, ada kuning-kuningnya, ada highlight kuningnya. Nah, di sini Bapak Ibu, highlight-highlight kuning ini menunjukkan bahwa dokumen yang ditunjukkan di Scopus ini memuat keyword-keyword atau kata kunci yang kita cari, gitu. Keyword-keyword atau kata kunci yang kita cari. Nah, di sini maka kemarin ketika pembukaan Pak Jo mengatakan bahwa Bapak Ibu jangan terlalu rajin. Ada yang malas menulis, malas membaca. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Solusinya Bapak Ibu malas membaca ya sudah jangan dibaca keseluruhan tapi kita baca saja yang ada kuning-kuningnya. Kenapa? Nah, kita membaca yang ada kuning-kuningnya. Yang kita cari adalah sosial media dan digital marketing. Maka di sini tertulis sosial media dan digital marketing. Berarti dokumen ini membahas apa yang ingin kita cari. Setidaknya seperti itu. Walaupun kita belum membaca secara lengkap, tapi setidaknya kalau ada highlight kuningnya berarti dokumen ini
membahas apa yang kita cari. Maka kita bisa download dokumen ini. Atau sebelum kita download, kita tandai dulu saja. Kita tandai bahwa dokumen ini nantinya akan kita download. Dokumen ini nantinya akan kita download. Kita jadikan referensi paper kita. Nah, kita tandai di sini. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi ya Pak Ibu. Kalau misalkan ada highlight kuning lagi di abstrak. Nah, ini ada highlight kuning. Walaupun hanya satu terkait digital marketing, tidak masalah. Kita bisa tandai saja. Tidak perlu kita baca keseluruhan baru kita download, tidak perlu. Kita tandai dulu, kita download dulu dokumen-dokumen mana saja yang membahas keyword-keyword yang kita cari tadi. Kita tandain, kita tandai lagi. Nah, seperti halnya Bapak Ibu belanja di Shopee, di toko-toko online lainnya begitu ya. Kita masukkan ke keranjang, baru nanti kita Masuk ke check out keranjang. sekalian. Iya, betul, Bapak. Jadi kita masukkan ke keranjang dulu, nanti sekalian kita check outnya kalau udah banyak gitu. Nah, di sini, misalkan sebagai contoh begitu nggak Bapak Ibu, saya tandai 7 dokumen. Nah, nantinya Bapak Ibu untuk download di scopus.com ini, satu kali download, sekali download itu maksimal bisa 50 dokumen. Bisa 50 dokumen langsung sekali download. Tapi di sini sebagai contoh, agar tidak terlalu lama begitu proses downloadnya, saya tandai 7 dokumen. Nah, jika sudah Bapak Ibu tandai atau sudah Bapak Ibu masukkan ke keranjang begitu nggih. Nah, baru kita scroll ke atas, lalu silahkan cari tulisan download di sini. Bertuliskan download. Lalu diklik saja downloadnya. Nanti akan ada pemberitahuan pop-up kecil seperti ini. You selected 7 document to download. Bapak Ibu sudah menandai 7 dokumen yang untuk di-download. Dikonfirmasi saja oleh Scopus bahwa ada 7 dokumen. Lalu jika sudah, tinggal Bapak Ibu klik download di sini. Nah, di bawah sini Bapak Ibu, di pojok kanan bawah, gitu ya, pojok kanan bawah, di sini ada proses downloadnya. Nah, your document are being downloaded. Baru 86%. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu tunggu proses download ini sampai benar-benar selesai atau sampai 100%. Nah, nanti biasanya ditandai dengan adanya muncul view summary di sini. Nah, ini cukup lama, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti akan ada reportnya, ada laporannya bahwa ada 1 dari 7 dokumen yang sudah Bapak Ibu tandai itu sudah berhasil terdownload. Wah, kok baru 1, Mas? Nah, ini ya, Pak Ibu. Jadi, walaupun kita sudah filter tadi, kita berusaha yang open access, yang bisa kita dapatkan dokumennya, tapi ketika kita download langsung semua seperti ini, terkadang tidak semua langsung bisa terdownload. Ini hanya 1 yang berhasil terdownload dari 7 yang kita tandai. Maka dari itu, untuk mengecek 6 yang belum terdownload, silahkan Bapak Ibu bisa klik view summary di sini. Nah, kita klik view summary, dan ada keterangan 6 dokumen fail to download. Nah, 6 dokumen yang fail to download ini nantinya silahkan Bapak Ibu bisa downloadnya satu persatu. Terkadang eh, dokumen yang kita ingin download itu memang open access, benar open access, tapi jurnalnya itu meminta untuk dikunjungi. Maka dari itu, untuk mendownload dokumennya ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik View at Publisher atau klik kanan View at Publisher. Kita buka di tab baru saja, Open Link in New Tab. Kita open link in New Tab di sini, nantinya kita akan langsung diarahkan ke dalam homepage jurnalnya. Nah, di homepage jurnal ini nanti akan ada bertuliskan View PDF. Nah, View PDF, silahkan diklik saja View PDF-nya di sini. Kalau sudah muncul PDF-nya seperti ini, sudah muncul PDF-nya, tinggal Bapak Ibu download satu persatu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi agak ada effortnya sedikit Bapak Ibu. Jadi tidak langsung bisa di-download semua, tapi kita harus download satu persatu. Nah, seperti ini. Kalau sudah berhasil terdownload, tinggal kita close saja. Kita close lagi, kita lanjutkan untuk dokumen yang selanjutnya. Kita
klik View as Publisher-nya, klik kanan View as Publisher-nya, open link in new tab, lalu kita view PDF, lalu kita download lagi. Mana ini? Agak lama ini. Oke, nah kita download. Save. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu sudah mendownload seperti ini, kembali lagi ke bagian summary-nya tadi. Dan tadi yang saya contohkan itu adalah yang dari Elsevier begitu ya. Jadi tata letaknya sama. Tapi untuk tempat penempatan PDF ini nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung dari publishernya juga. Kayaknya kalau publishernya dari Elsevier, Science Direct itu letakkannya di sini. Tapi nanti silahkan dicek saja. Silahkan dicari yang bertuliskan PDF atau download PDF atau ini yang lain. Nah, seperti ini contohnya mungkin dari Emerald. Nah, dari Emerald di sini kita cari PDF-nya. Apakah ada PDF-nya? Ada PDF-nya. Nah, oke, ternyata untuk mendapatkan PDF-nya di sini kita harus subscription atau berlangganan. Nah, terkadang ada dari institusi Bapak Ibu itu yang sudah berlangganan ke Emerald. Tapi kalau misalkan di sini tidak berlangganan dan Bapak Ibu tetap ingin mendapatkan dokumennya, silahkan nanti Bapak Ibu gunakan jalur belakang. Atau kita bisa gunakan Sci-Hub gitu ya. Bapak Ibu mungkin sudah sering menggunakan, sudah familiar dengan Sci-Hub, nanti tinggal Bapak Ibu kopikan saja. Kita cari DOI-nya di sini. Kita copy DOI-nya, copy link address, kita copy DOI-nya, kita masuk ke Sci-Hub. Oke, kita pilih Sci-Hub yang mana saja boleh. Lalu kita pastekan DOI-nya. DOI atau URL-nya boleh. Paste DOI, kemudian kita open. Semoga bisa. Apakah bisa menggunakan Sci-Hub? Ternyata Sci-Hub tidak bisa, jadi tidak ada di database mereka untuk artikel yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih berusaha ingin mendapatkannya, silahkan coba Sci-Hub yang lain. Karena Sci-Hub itu websitenya banyak, jadi mungkin setiap website itu memiliki database yang berbeda-beda. Oke. Nah, ternyata juga belum ada di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengusahakan berbagai macam cara, sudah mencoba Sci-Hub 2 atau 3 Sci-Hub tetap tidak bisa, ya sudah Bapak Ibu. Kita ikhlaskan. Nah, kita ikhlaskan, kita tidak perlu memaksakan yang sulit kita dapatkan. Silahkan move on, kita lanjutkan untuk pencarian referensi selanjutnya yang mudah-mudah saja kita dapatkan. Yang agak susah kita dapatkan, kita lewati saja. Kita masih bisa mencari referensi-referensi yang lain. Nah, seperti ini. Misalkan udah terbuka PDF-nya, langsung kita download, save. Oke, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah mendownload dari referensi-referensi yang dari Scopus ini ataupun nanti menggunakan cara yang lain, silahkan Bapak Ibu agar kita lebih terorganisir begitu dalam penyimpanannya, silahkan bisa dibuat dalam satu folder. Nah, selain kita lebih mengorganisir tentang penyimpanan referensi ini, nantinya ini juga akan memudahkan ketika Bapak Ibu ingin memasukkan referensi-referensi ini ke dalam Mendeley. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa buat dalam satu folder. Saran dari kami bisa dibuat di drive E atau drive D, F. Silahkan di luar drive C karena agar folder yang kita buat itu aman. Gitu. Nah, tapi nanti saya contohkan di sini, saya membuat folder saja, menjadikan salah satu folder. Mungkin saya namakan referensi batch 39. Nah, saya buat Kalau mau folder dipindahin juga bisa sih. referensi batch 39 gitu. Lalu kita masukkan semua. Kita masukkan semua di sini. Kita pindahkan. Kita pindahkan. Mohon maaf, sepertinya ada yang bocor. Kan berarti kakak harus nyesuaiin sama jadwal bus. Oke, baik. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu tinggal pastekan saja. Kalau sudah masuk dalam
satu folder. Ketika nanti Bapak Ibu mendownload referensi yang selanjutnya, silakan juga dimasukkan dalam satu folder agar referensi yang kita dapatkan itu lebih terorganisir dan nanti ketika proses pemasukan Saya dalam mau Mendeley doa juga dulu gitu. lebih Nanti mah itu mudah. janjian Oke, aja bagaimana kalau Ibu? udah Ada yang lama. tanyakan? Enggak, Bagaimana Ibu? soalnya Ada yang ingin tanyakan? maksudnya biasanya tuh temen-temen kakak kalau yang di Oke, sini emang oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, berikut ini tadi adalah cara pencarian referensi yang pertama, yaitu menggunakan scopus.com. Nah, mungkin sebelum kita berlanjut ke cara pencarian referensi yang selanjutnya, selain menggunakan scopus.com, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. ya nggak tahu maksudnya ini aku ngasih tahu Mas Fiam, boleh saya bertanya? Oke, silahkan Ibu Ya. Ida, begini Ya. silahkan. Mas Ya, Fiam, nanti coba aja Umi pertama, tanya dulu. Umi juga nggak tahu. Oke, eh, mohon maaf Ibu Ida. Oke, Ibu Ida silahkan. ya, ya, Mas Fiam tadi kan pada saat kita mencari lewat menggunakan keyword, itu kan Mas Fiam juga pakai yang refine search itu ya, yang di atas filter tadi. Iya. Nah, apa bedanya ketika kita menggunakan refine search itu dengan kalau yang di bagian Scopus itu kan ada ya Mas di atasnya itu yang eh, apa deretan apa tuh yang tadi kita Oke, masukkan keyword yang pertama kali tuh Mas, di sini ya Ibu, di add yang field. yang Nah, search itu. dokumen ini. Ya, Nah, itu kan biasanya kita bisa memasukkan yang pakai or atau and itu Mas. Apakah bisa seperti itu atau amannya pakai refine saja atau gimana? oke, baik Ibu. Jadi sebenarnya fungsinya itu sama Ibu. Untuk refine search di sini, kalau kita gunakan add search ini, kita Hmm. gunakan yang N. Sebenarnya sama. Namun Mhm. kalau dari saya kan lebih nyamannya menggunakan yang di sini. Jadi ketika kita masukkan keyword utama nih, kita keyword Mhm. yang luasnya terlebih dahulu, yang umum, baru kita bisa Mhm. spesifikkan satu persatu di sini. Kita Oh, spesifikkan satu berarti ke kita sosial tidak media. tidak perlu menambahkan n atau or begitu ya? Tidak perlu Ibu, tapi nanti langsung sudah otomatis terdeteksi bahwa seperti ini nanti terdeteksinya biasanya itu menjadi N untuk ke query-nya. Oh, sekalipun kalau misalnya nih Mas, misalnya digital marketing itu punya kesamaan istilah dengan apa ya? Eh apa? Misalnya contohnya Oke, misal digital marketing itu punya kesamaan dengan kalimat digital eh digital market misalnya itu nggak masalah ya? nggak masalah Ibu. Nah, nanti biasanya akan terdeteksi. Jadi kuning-kuning di sini ini mungkin nanti eh, masalah marketing yang pakai S atau tidak pun itu juga akan terdeteksi. Terdeteksi kuning setidaknya Oh. akan terhighlight bahwa paper ini membahas tentang digital marketing begitu. Oh, maksud saya gini Mas, kalau misalnya kalimat digital marketing itu punya kesamaan pengertian atau kesamaan istilah dengan Oh, oke. misalnya modern marketing misalnya, Oh, oke, oke, nah itu oke. gimana? Nah, itu nanti kalau misalkan Ibu menggunakan istilah modern marketing begitu, nanti Mm-mm. silahkan bisa ditambahkan juga Ibu. Karena itu kan Oh, sudah berbeda istilah begitu nggih. Kalau masih heeh, sama-sama heeh. digital marketing silahkan dimasukkan digital marketing. Tapi kalau misalkan ada istilah lain, nah di situ baru Ibu coba di bagian search dokumen ini silahkan dimasukkan istilah eh, selain yang Ibu cari. Kita coba Heeh. cek mana yang lebih banyak dokumennya di Scopus. Jadi kita cek lebih populer mana di Scopus itu. Misalkan Oh, contohnya di sini tadi digital marketing. Kemudian kalau seandainya ini mungkin mirip dengan modern heeh, marketing begitu ya. Nah, coba kita search heeh. modern marketingnya. Kira-kira hasilnya lebih banyak yang mana? Set. Hmm, Oke, ya, Scopusnya ya. agak macet ini. Oke, Scopusnya error. Ar- Coba kita cek modern marketing. Artinya keyword populer atau tidaknya kalimat itu berpengaruh ya terhadap hasil pencarian kita ya? Iya, betul Ibu. Jadi em, misalkan ada sebuah singkatan-singkatan. Nah, mungkin singkatan itu lebih Mhm. populer digunakan daripada kepanjangannya. Misalkan Oh, Internet of Things, nah seperti itu. Kalau
Kepanjangannya kan Mm, Internet of mm, Things, terlalu panjang. mm. Kemudian kalau kita search menggunakan Internet of Things mungkin hanya mendapatkan 1000, tapi ketika kita search menggunakan IoT ternyata malah lebih banyak. Nah, itu juga sangat memungkinkan. Jadi kita harus cek istilah-istilah mana yang lebih populer. Jadi kalau misalkan Ibu menuliskan sebuah keyword begitu ya, yang di Scopus kemudian hasilnya hanya sedikit, nah coba Ibu menggunakan istilah lain atau sinonim keyword yang sudah Ibu masuk. Marketing. Misalkan modern marketing. Nah, ternyata lebih sedikit. Jadi bisa dari sini saja mungkin kita bisa mengatakan, oh berarti lebih cocok digital marketing. Misalnya seperti itu, Ibu. Tapi kalau misalkan nanti lebih banyak, nah coba kita kombinasikan saja. Kita download referensi yang memuat istilah yang pertama, kemudian kita download juga referensi yang memuat istilah kedua. Karena mungkin dalam penulisannya nanti kita juga akan membutuhkannya. Tidak apa-apa, kita kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya, ya. Baik, terima kasih Mas Wiam. Sama-sama Ibu Ida. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin tanyakan terkait Scopus.com. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini tidak sadar memiliki lisensi Scopus, belum pernah mengecek, kemudian malam hari ini sekalian coba login menggunakan email institusi. Wah, ternyata sudah berlangganan nih. Nah, bisa menggunakan fitur-fitur ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah login menggunakan email institusi, ternyata belum berlangganan, begitu ternyata institusinya juga belum berlisensi ke Scopus.com-nya, juga tidak masalah. Kita masih ada cara yang lain. Tidak harus kita gunakan Scopus.com. Jadi jangan dijadikan ini menjadi sebuah masalah, menjadi keterbatasan. Wah, saya tidak punya akun lisensi, Mas. Jadi susah mendapatkan referensi. Jangan, Bapak Ibu. Masih ada cara lain untuk mendapatkan referensi. Bagaimana Bapak Ibu dari Scopus.com terlebih dahulu sampai di sini? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan. Izin Mas Wiam, tadi kalau untuk mengcopy doi, kalau misalnya tadi tidak bisa terbuka, kita pakai C-Hub itu gimana tadi ya? Bagaimana cara Oke, mengcopy doinya? oke, untuk mengcopy doi-nya nanti biasanya langsung di bagian, oke sebentar, mungkin saya contohkan beberapa saja. Oke. Nah, nanti biasanya akan muncul di bagian pojok kanan bawah di sini, nanti akan bertuliskan view summary begitu Ibu. Nah, seperti ini. Akan bertuliskan view summary, sebentar. View summary, kalau kita klik nanti akan muncul bertuliskan view at publisher. Nah, tinggal nanti Ibu klik saja view at publisher-nya. Oke, lalu kita sudah diarahkan ke dalam homepage-nya di sini. Nah, kalau ada PDF-nya silahkan diklik PDF-nya. Kalau misalkan tidak ada PDF-nya, di sini ada bertuliskan DOI-nya. Nah, untuk DOI ini, untuk mencari di Sci-Hub, Ibu bisa langsung blok saja. Seperti ini DOI-nya, atau klik kanan copy link. Klik kanan, copy link address di sini. Oke. Copy link address, kemudian masuk ke C-Hub. Sci-Hub. Iya, Oke. betul Ibu. Masuk ke Sci-Hub. Nah, karena di Sci-Hub tidak ditemukan, nah, berarti memang Nggak bisa. nggak usah kita paksakan. Kalau kita paksakan ke Sci-Hub ini, nanti kita kehabisan waktu di sini, Bu. Jadi kita malah terhambat pencarian referensi yang selanjutnya. Baik. Gitu. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Ibu Nurmiati. Iya. Ya, sebenarnya di kolom chat ada yang bertanya dari Bapak Sylvester, suaranya tidak terdengar. Mungkin di Bapak Ibu yang lain apakah terdengar jelas Bapak Ibu suara saya? Dengar jelas Mas Wiam. Aman ya Bapak Ibu. Jelas, Oke, Mas. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk Pak Sylvester nanti bisa coba di reconnect lagi untuk Zoom-nya atau dicek untuk koneksinya begitu ya Pak, agar suaranya bisa lebih Oke, terdengar jelas. siap. Oke, baik Bapak. Ya, Terima kasih. ya Mas. Mas mau nanya, Ini silakan Bu Irma. kalau misalnya di Sci-Hub masih belum bisa kebuka, bagaimana ya Mas ya? Ada beberapa juga misalnya ternyata tiba-tiba tulisannya nggak ada gitu.
atau apalah gitu ya. Oke, Saya biasanya iya. suka ngasih notis bahwa ini tidak tersedia gitu, Mas. Oke, baik Ibu. Nah, jadi kalau misalkan di Sci-Hub tidak ada, ini Sci-Hub ini kalau kita katakan ya udah ini cara terakhir gitu. Jadi tetap kita berusaha download dari Scopus. Tapi kalau misalkan di Scopus tidak bisa, kemudian di Sci-Hub juga tidak ditemukan karena tidak ada di database mereka, ya sudah kita lewati saja. Jangan sampai kita terkendala di referensi-referensi yang susah kita dapatkan. Kalau ada yang susah, kita lewati saja. Kita cari untuk referensi yang selanjutnya. Karena di tahap awal ini, di tahap pencarian referensi ini, kita harus mencari referensi-referensi sebanyak-banyaknya. Jangan kita terpaku pada satu referensi yang susah kita dapatkan, malah kita mengabaikan untuk keyword-keyword yang selanjutnya. Jadi sebaiknya saran dari kami, kalau misalkan referensi itu susah didapat, ya sudah kita lewati saja, kita lanjut ke keyword yang selanjutnya. Mungkin seperti itu Ibu Irma. Jadi bisa kita next ke keyword yang selanjutnya. Oke. Makasih, Mas. Iya, baik Ibu. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Sri Andayani. Untuk akun Scopus ini bisa beli di Shopee. Oke, bisa Ibu. Nah, untuk akun Scopus saya rasa di Shopee itu juga sudah banyak yang menjual akun Scopus berlisensi. Dan untuk rumah Scopus saja ini kami juga membelinya di penjual-penjual akun online begitu nggih. Jadi kita juga tidak berlangganan langsung karena memang lebih terjangkau harganya. Misalkan di Shopee nanti Bapak Ibu bisa ketikkan Scopus lisensi gitu. Mungkin sudah banyak juga yang menjual. Nah, ini sudah banyak Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu cek mana toko yang ratingnya terbaik, mungkin harganya juga lebih terjangkau begitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek satu persatu. Pastikan sebelum membeli karena kembali lagi ini adalah em, platform yang luas begitu. Banyak orang yang berjualan di sini. Silahkan dipastikan sekali lagi bahwa eh, akun Scopus yang Bapak Ibu beli di penjualnya itu penjual yang trusted, yang terpercaya gitu. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa cek-cek lagi di Shopee atau di penjual akun yang lain. Saya rasa juga banyak penjual akun yang menjual yang menyediakan akun Scopus yang berlisensi. Gitu ya, Ibu Sri Andayani. Oke, kemudian sebenarnya satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke cara pencarian referensi yang selanjutnya. Di sini ada dari Pak Agus Purwanto. Apakah ada kemungkinan PDF jurnal yang tidak bisa di-download itu ternyata bahasan intinya sama seperti yang akan kita tulis? Gimana ya? Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan hal yang seperti ini, ternyata PDF-nya ini susah didapatkan. Kemudian Bapak Ibu em, karena ini susah, mungkin tidak menutup kemungkinan juga ternyata memang referensi ini sangat mendukung atau sama pembahasannya dengan apa yang ingin kita tulis. Nah, kita bisa coba cek saja Pak di bagian dari abstraknya atau paling tidak kita bisa baca dari purpose-nya apa, desainnya, finding, originality, value-nya. Nah, dari sini saja ini kan sedikit banyak sudah menggambarkan isi paper itu. Kalau misalkan isi paper itu nantinya memang dari sini kok sebenarnya agak menarik begitu. Nah, nanti Bapak juga bisa ambil dari yang ada bertuliskan di sini. Kemudian Bapak coba simpan dulu saja. Mungkin referensi ini simpan dalam artian bukan di-download, tapi mungkin kita bisa tandai, kita bisa bintangi saja dulu di sini. Karena nanti di sesi digital writing kita bisa memasukkan referensi yang tidak bisa kita download PDF-nya, tapi tetap kita bisa gunakan referensi ini sebagai citasi atau kita masukkan sebagai referensi paper kita dengan menggunakan DO-nya. Tapi itu nanti ya Pak Ibu, ya. Karena kalau kita jelaskan sekarang di sini nanti malah kita kehabisan banyak waktu, kita tidak fokus ke pencarian referensi. Jadi setidaknya nanti kalau misalkan Bapak menemukan PDF atau menemukan dokumen yang sekiranya ini cocok tapi susah untuk di-download, Bapak Ibu bisa tandai dulu di sini. Kemudian untuk memasukkannya ke Mendeley, nah kita bisa ke next session gitu. Jadi kita di sini sesi yang ini kita fokus dalam pencarian referensinya terlebih dahulu. Begitu ya Pak Agus Purwanto. Nah, nanti mungkin bisa ditandai dulu kalau misalkan ada dokumen-dokumen yang menarik, paper-paper yang menarik.
Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu Izin Mas pertanyaan lagi. Wiam. Oke, silahkan dari Pak Sylvester. Ada yang ditanyakan? Iya Mas Wiam, ini soal filter filter jurnalnya. Oke. Saya nggak menyebut kampus saya ya, tapi dalam kuliah kami 3 negara yang nggak perlu dirujuk gitu ya Mas. Pakistan, India, sama Bangladesh. Kalau dari pengalaman Mas Wiam, apa memang 3 negara ini nggak boleh dirujuk ya? Itu anjuran dari dosen-dosen saya. Alasan utama katanya, meskipun mereka di Scopus, tapi plagiasinya tinggi sekali gitu, Mas. Mohon Oke. pencerahan, Mas. Oke, baik Bapak. Jadi kalau di Rumah Scopus dari kami itu memang kami sering mendengar kabar-kabar bahwa negara-negara tersebut, IPB begitu India, Pakistan, Bangladesh itu memang kurang baik untuk dirujuk, kurang baik untuk tempat kita submit. Tapi itu kembali lagi, kita tidak bisa langsung menjudge apakah semua jurnal yang berada di negara-negara tersebut itu jurnal-jurnal yang kurang baik. Itu tidak bisa kita mengjudge ke situ. Maka dari itu, eh, jika ada memang apa ya, saran dari mungkin dari dosen-dosen di institusi Bapak, mungkin dari promotor ketika Bapak Ibu sedang Iya. menempuh studi begitu, tidak disarankan Mm-mm. mengambil referensi dari ketiga negara tersebut, silahkan diikuti saja. Karena Oh, memang kalau kita generalisir bahwa ketiga negara tersebut tidak baik begitu, nah kita tidak berani juga. Tapi kalau memang ada sebuah ketentuan dari institusinya, dari afiliasinya, dari dosennya begitu, silahkan diikuti saja Bapak. Agar ya jalan untuk kita publikasi, untuk kita eh, ACC, untuk misalkan Bapak Ibu mau sidang begitu, lebih terbuka mm-mm. begitu. Karena kita mengikuti apa yang diinstruksikan gitu Bapak. Siap. Iya, Makasih, Mas Wiam. sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu. Nah, kita bisa lanjutkan terlebih dahulu. Nanti setelah cara yang selanjutnya ini kita bisa untuk sesi tanya jawab, memanfaatkan waktu yang masih tersisa. Oke, oke, baik Bapak Ibu. Nah, setelah dari scopus.com di sini, kalau misalkan Bapak Ibu tidak em, memiliki akun Scopus yang berlisensi atau untuk membeli akun Scopus yang berlisensi masih agak nanti-nanti, mungkin masih pikir-pikir terlebih dahulu. Nah, kami memiliki sebuah alternatif begitu ketika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, misalkan Bapak Ibu hanya memiliki akun Scopus yang free seperti ini, begitu. Tidak ada fitur untuk mencari dokumen, Bapak Ibu bisa menggunakan Science Direct. Nah, Science Direct di sini. Bapak Ibu juga mungkin sudah sangat familiar, sudah sangat terbiasa menggunakan Science Direct ini untuk pencarian referensi. Namun yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, walaupun Science Direct ini sama-sama di bawah naungan Elsevier begitu nggak sama dengan Scopus begitu, tapi tidak semua artikel-artikel dokumen-dokumen yang ada di Science Direct ini itu terindeks ke Scopus. Maka dari itu nanti perlu kita cross-check ulang. Nah, contohnya di sini. Ketika nanti Bapak Ibu menggunakan Science Direct, Bapak Ibu kan biasanya memasukkan keywordnya juga di sini. Di bagian Find Article with Wisdom. Silahkan dimasukkan keywordnya digital marketing, contohnya marketing. Untuk Science Direct ini tidak perlu kita gunakan tanda kutip dua, langsung saja tuliskan keywordnya digital marketing atau mungkin keyword yang lain. Lalu tinggal kita search. Tinggal kita search, kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu Science Direct ini mencari dokumen-dokumen terkait dengan keyword yang kita cari. Oke, nah kemudian di sini Bapak Ibu, ketika saya mencari artikel di Science Direct, apakah ada sebuah perbedaan begitu, sebuah perbedaan yang biasanya Science Direct Bapak Ibu tidak mencantumkan hal tersebut, atau, atau Science Direct pada umumnya tidak memunculkan hal tersebut begitu.
Atau sudah semua seperti ini Bapak Ibu? Sudah ada tampilannya seperti ini di Science Direct-nya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu Science Direct-nya masih menggunakan yang biasa begitu, nggih. Menggunakan Science Direct yang belum terpasang ekstensi, itu tidak akan ada bertuliskan Q-nya. Jadi dokumen ini dari Q1, dokumen ini dari Q1. Mungkin tadi ada yang dari Q2 mungkin ada, atau ada yang mungkin tidak ada Q-nya, Tidak tidak ada ada Q-nya. Q-nya. Nah, tidak ada Q-nya begitu, nggih, Ibu. Oh, Nah, kalau Bapak Ibu ketika mengakses Science Direct ternyata kok belum ada Q-nya ini. Nah, itu berarti Science Direct-nya perlu dipasangkan ekstensi. Nah, kembali lagi karena memang Science Direct ini tidak semua yang ada di dalam ini itu terindeks ke Scopus, maka kita perlu memasangkan ekstensi agar apa? Agar lebih mempermudah saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu search dokumen itu langsung ada tulisannya Q1, Q2 dan selanjutnya. Nah, ekstensinya di sini adalah Paperpop ini Bapak Ibu. Nah, coba kalau saya hapus dulu ekstensinya, bagi saya refresh. Nah, ketika kita refresh, kalau tidak ada ekstensinya pasti akan polos dan tidak akan ada Q1, Q2 dan selanjutnya. Nah, maka dari itu untuk memunculkannya silahkan nanti Bapak Ibu bisa buka ke tab baru. Buka tab baru, kemudian tuliskan saja Paperpop Extension. Nah, tulisannya seperti ini, Paperpop Extension. Ya, Paperpop Extension. Kemudian di bawahnya, di cariannya silahkan klik Paperpop yang dari Chrome Web Store. Silahkan diklik Paperpop yang dari Chrome Web Store di sini, klik saja. Jika sudah masuk ke bagian Chrome Web Store di sini sama seperti tadi ketika kita memasangkan ekstensi untuk Scopus, tinggal kita klik saja Add to Chrome. Add to Chrome kemudian Add Extension. Kita tunggu terlebih dahulu sampai ada notif bahwa Paperpop sudah terpasang. Nah, Paperpop has been added to Chrome. Nah, berarti Paperpop atau ekstensi ini sudah terpasang di Google Chrome kita. Lalu jika sudah, tinggal kita tutup saja, kita kembali ke Science Direct-nya, lalu kita refresh. Nah, setelah di-refresh, nanti akan muncul Bapak Ibu di bawahnya Q1, Q2, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini banyak sekali indexing yang lain. Ya, di sini saya juga kurang paham, tapi keperluan kita di sini menggunakan Paperpop itu yang terpenting kita tahu dokumen tersebut dari Q berapa di Scopus atau terindeks di Scopus atau tidak paling enggak. Nah, berarti ada Q1, Q2 atau dan lain sebagainya di sini. Q1. Maka dari itu yang kita cukup perhatikan adalah yang di depannya ini saja di Q1, Q2 atau QQ yang lain yang penting ada QQ-nya sudah ada di Scopus. Dan nanti ketika Bapak Ibu mengakses Science Direct ini silahkan nanti Bapak Ibu usahakan untuk login terlebih dahulu agar kita lebih mudah untuk mendownloadnya. Kalau Bapak Ibu belum login, memang kita bisa menggunakan Science Direct-nya muncul, tapi untuk fitur download yang langsung sekaligus seperti tadi kita tandai itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa login. Dan untuk loginnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggunakan email pribadinya, menggunakan Gmail-nya saja, tidak masalah. Untuk Science Direct ini tidak memerlukan akun yang berlisensi, menggunakan akun yang free saja cukup. belum muncul Mas Wian, tadi udah pakai itu. Belum muncul. Nah, coba mungkin bisa di refresh Ibu di sini. Di Science Direct-nya di refresh terlebih dahulu. Itu. Oke, itu Bapak Ibu. Coba nanti misalkan ada kendala mungkin setelah Nggak materi. muncul. Oke, Oh mungkin ya, nanti setelah bentar. materi yang terakhir Baik, ini baik. nanti kita bisa bantu Ibu. Kita coba nanti Ibu bisa share screen. Oke, baik. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pasangkan ekstensinya, ini sangat membantu begitu ke ekstensinya. Kemudian em, kita lanjut untuk memfilter. Nah, filternya sama seperti tadi di Scopus. Kita pilih 5 tahun terakhir. Kita pilih tahun 2025, 2024, 2023,
2221. Oke, kita pilih 5 tahun terakhir. Kemudian turun ke bawah, artikel types-nya kita bisa pilih research artikel. Yang kita utamakan research artikel. Kalau misalkan ada review artikel mau dipilih juga boleh. Jadi sama seperti Scopus tadi, artikel dan review. Oke, kalau Nanti sudah Bapak ini, ke bawah lagi, Bapak tidak publication dengar. title, kemudian tidak perlu kita pilih, subject area juga tidak perlu kita pilih. Nah, langsung ke language, English, lalu kita pilih open access-nya, open access dan open archive. Sudah, kita pilih filter-filter ini saja. Cukup hanya sedikit begitu ya Bapak Ibu untuk filter desain direct ini. Kemudian sama seperti tadi, ketika kita memilih di Scopus, bisa show abstraknya satu persatu. Bedanya di situ Bapak Ibu. Kita bisa show abstraknya satu persatu. Dan di Science Direct ini, kalau langsung kita show abstrak itu tidak langsung ada highlight kuningnya. Highlight kuningnya hanya ada di judul. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek highlight kuning yang ada di abstrak, silahkan gunakan Ctrl F di keyboard atau Command F begitu untuk memunculkan find di sini di atas ini. Di sini ini ada kolom pencarian, lalu Bapak Ibu bisa ketikkan ulang keyword yang sudah Bapak Ibu cari. Misalkan digital marketing. Nah, seperti ini. Kan nanti akan muncul di em, abstraknya ini akan muncul. Oh, ini digital marketing ada nih, banyak nih. Oke, kita tandai sama seperti tadi Bapak Ibu. Kalau ada dokumen-dokumen yang dirasa menarik, silahkan bisa ditandai. Oke, kalau sudah ke atas lalu kita download artikelnya. Nah, kalau di Science Direct ini bedanya dia akan mendownload dalam bentuk zip atau RAR. Tidak masalah Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu ekstrak saja. Silahkan nanti jika sudah selesai di-download untuk filenya, zipnya, silahkan di show in folder saja. Lalu kita ekstrak here, ekstrak all. Nah, di sini aja ekstrak all. Oke, ekstrak. Oke, kalau sudah diekstrak di sini langsung kita jadikan dalam satu file atau dalam satu folder. Kita cut, lalu kita masukkan ke dalam folder yang sama seperti tadi. Sudah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu opsi begitu ketika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, tidak perlu berkecil hati, masih ada Science Direct. Tinggal nanti Bapak Ibu tambahkan ekstensinya, nanti akan muncul ada Q-nya, Q1, Q2 dan selanjutnya. Ini sangat membantu ketika kita memilih apakah terindeks atau tidak. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, karena extension ini atau ekstensi Paperpop ini itu mengambil datanya tidak terlalu update, tidak terlalu up to date, maka alangkah baiknya nanti Bapak Ibu bisa cross check ulang ke Scopus apakah terindeks atau tidak. Nah, misalkan seperti ini. Ada jurnal yang tidak ada Q-nya, hanya gambar gembok terbuka seperti ini. Nah, apakah jurnal ini terindeks di Scopus atau tidak? Bapak Ibu perlu cross check ulang karena terkadang ada jurnal-jurnal baru yang terindeks, tetapi di Paperpop belum terbaca. Nah, maka dari itu, kita bisa cross-check lagi di Scopus. Caranya nanti tinggal Bapak Ibu kopikan saja nama jurnalnya di sini. Kita copy nama jurnalnya. Oke, kalau sudah di-copy nama jurnalnya, kita masuk ke scopus.com. Kita masuk ke scopus.com, di sini kita bisa menggunakan scopus.com yang free sekalipun. Kita cukup menggunakan scopus.com yang free sekalipun, kemudian kita masuk ke fitur source. Di sini kita masuk ke fitur source, kemudian di bagian pencarian di sini kita bisa ubah menjadi title, menjadi nama jurnal. Kita klik enter title, pastekan nama jurnalnya di sini. Nah, ternyata ada nih di Scopus, saran di bawahnya, tinggal kita klik. Oke, ternyata di Scopus ada. Di Scopus ada dan Q1 ternyata Bapak Ibu, 99% persentilnya. Tapi kenapa di Science Direct tadi tidak terdeteksi bahwa ini Q1? Nah,
memang hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu, ini sangat mungkin terjadi karena kita hanya menggunakan software pihak ketiga begitu. Paperpop tersebut itu mengambil datanya di Simago. Dan Simago itu pun update-nya itu tidak tiap bulan. Simago itu update-nya mungkin per tahun atau malah per 2 tahun begitu ya, saya kurang begitu paham. Tapi intinya kalau di Scopus itu pasti up to date, setiap bulan diupdate. Tapi kalau menggunakan pihak ketiga Simago ataupun Paperpop seperti ini biasanya update-nya agak terlambat. Maka mungkin di sini belum terbaca Q-nya, tapi ternyata ketika kita cek di Scopus, jurnal tersebut sudah Q1. Oke, maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa cross-check juga. Alangkah lebih baiknya, lebih afdolnya, begitu ya Bapak Ibu silahkan cross-check jurnal-jurnal yang mungkin di sini Q1 mau dicek lagi di Scopus ada atau tidak. Yang tidak ada Q-nya di Scopus ada atau tidak, silahkan dicek ulang. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pencarian referensi selain dari Scopus, kita bisa menggunakan Science Direct ataupun bisa juga menggunakan Google Scholar Bapak Ibu. Google Scholar. Dan Google Scholar ini sama halnya di Science Direct. Karena kita sudah memasangkan ekstensi, kalau kita menggunakan Google Scholar di sini, maka ekstensi itu juga langsung otomatis berjalan. Oke, ini masih ada 2 ekstensi. Saya tutup. Oke, oke, saya refresh. Nah, ketika kita sudah memasangkan ekstensi Paperpop tersebut, maka di Google Scholar pun juga Paperpop itu akan mendeteksi bahwa oh artikel ini ada di Scopus, ada Q2-nya. Yang lain ada Q2-nya juga di sini. Nah, ini maka ini sangat membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menggunakan Science Direct bisa, menggunakan Google Scholar juga bisa. Sudah kita pasangkan satu ekstensi untuk berbagai macam website. Jadi tidak perlu khawatir, tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan referensi-referensi terbaik menggunakan cara-cara yang lain. Contohnya tadi seperti Science Direct, Google Scholar, ataupun mungkin menggunakan Mendeley Search itu juga bisa digunakan karena model Paperpop ini, ekstensi Paperpop ini akan membaca semua website yang Bapak Ibu buka di Google Chrome-nya. Begitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu, bukan salah satu deh, langkah lain untuk mendapatkan referensi-referensi terbaik selain dari Scopus yang berlisensi. Oke, begitu Bapak Ibu. Sepertinya di sini sudah ada yang Ryzen. Siapa? Oh, ada dari Pak Sylvester. Bagaimana Bapak? Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Iya, Mas. Iya. Bagaimana Izin, Bapak? izin mau Silakan, bertanya. silakan Bapak. Ya, halo, Oke, mohon maaf. Silakan halo Bapak. Mas. Silakan. Apakah suara saya? Halo Mas. Oke. Apakah Oh iya, suara iya, saya sudah, bisa sudah, terdengar? Oh, sudah. sudah. Oke. Iya, iya. Eh, saya mau tanya, kalau kalau untuk kepentingan selain yang Q1 sampai Q4 itu, apakah kita juga bisa pakai untuk kelolosan ya, kelolosan artikel, apakah kita juga bisa merujuk proceeding yang ada dalam database Scopus itu ya? Kayak IOP gitu, proceeding. Oke. Boleh nggak untuk ini karena nanti kan kita akan mengerucut sampai ke publish artikel. Iya. Kebetulan artikel saya lebih banyak merujuk ke IOP proceeding itu yang tanpa kuartil itu, Mas. Oke, baik Bapak. Nah, jadi Iya, gimana mohon advice-nya ya. oke, baik Bapak. Jadi untuk pencarian referensi ini, kalau kita katakan apakah proceeding proceeding itu jelek juga tidak. Tapi untuk referensi, untuk sandaran begitu nggih. Karena memang yang namanya sandaran itu harus kita harus bersandar atau berpijak ke dokumen-dokumen yang memiliki kualitas tertinggi. Nah, di sini untuk kualitas terbaik itu memang kita lebih mengarah ke artikel.
Karena walaupun proceeding itu baik, tapi kan untuk proses tembus ke proceeding dan artikel itu kan memiliki tahapan yang berbeda. Dan tentunya untuk Oh, masuk tembus ke artikel itu pasti memiliki lebih banyak tahapan, lebih banyak penyaringan begitu. Maka kita bisa katakan hmm. bahwa artikel itu posisinya lebih baik daripada proceeding. Maka dari itu untuk Oh, referensi, siap, siap. alangkah baiknya Bapak bisa geser referensi-referensi yang dari proceeding, silahkan pencarian referensi-referensinya mencari referensi yang berbentuk artikel research gitu Pak. Oh, siap. Gitu. Kalau yang kok Scopus nggak peduli Q1, Q2, Q3, Q4 ya Mas ya. Yang penting ada key-nya. Gitu ya, boleh ya? Oke, memang sebaiknya kita arahkan Bapak Ibu ketika menulis paper itu referensinya dari Q1, Q2. Tapi setidaknya kalau dari Oh, Q1, Q2 itu minim referensinya, setidaknya dari Scopus saja. Karena memang kita mau masuk ke Scopus, ingin tembus ke Scopus, ya sebaiknya oh, kita juga siap. mencari referensi-referensi dari Scopus juga. Siap, siap. Oke, Clear Mas. baik. Yo, nuhun Mas, nuhun, nuhun. Ye, Kasih. sama-sama Bapak. Oke, baik. Ini ada yang lesson lagi dari Ibu Nurmiati, silakan Ibu. Mas Wiam, tadi itu waktu saya pakai apa paper pop itu belum berubah. Nah, Bagaimana tadi ya? oke. Mungkin Ibu bisa share screen Ibu. Coba saya bantu. Nih, ini Mas. Oke, Ibu. Nah, ini Ibu sudah memasang paper Bu. Ah, Dan sudah. coba mungkin di scroll ke bawah dulu Ibu. Ini sebenarnya paper popnya sudah berjalan Ibu, sudah Ah. bekerja di sini. Coba Ibu scroll ke bawah, bawah lagi. Nah, ini sudah ada Ibu. Oh, yang di atas ada memang yang tidak ya, tidak Iya Ibu, semua. jadi tidak semua. Jadi seperti tadi, karena kembali lagi paper pop ini hanya ekstensi dan pasti mengambil datanya tidak langsung dari Scopus. Oh ya, Dia mengambil datanya dari Simago. Maka dari itu ada yang terbaca, muncul, ada yang tidak. ada yang tidak. Kalau yang Oh, kalau yang tidak terbaca mungkin bisa kita cross check ulang. Kita cek di oke, Scopus lagi atau tidak gitu Ibu. oke, baik Mas Wiam, makasih. Oke, sama-sama Ibu Nurmiati. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, sebenarnya di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Agus Purwanto. Rekomendasi toko untuk beli akun Scopus. Oke. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau untuk rekomendasi toko di Shopee atau rekomendasi toko begitu nih, yang menjual akun Scopus, kami juga tidak berani merekomendasikan. Karena memang em, yang menjual akun Scopus itu kan itu bukan resmi dari Scopusnya. Yang namanya akun sharing itu pasti ada saja kendalanya. Maka dari situ kami juga tidak berani untuk merekomendasikan bahwa wah toko ini bagus, toko ini kurang bagus, atau mungkin kami mengajak silahkan Bapak Ibu beli di sini, silahkan Bapak Ibu beli di sini, ini jaminan terbaik tokonya. Kami juga tidak berani karena ya itu di luar dari Rumah Scopus, di luar dari apa ya kendali kami. Nanti takutnya kalau kami merekomendasikan malah mengajak Bapak Ibu ke jalan yang salah begitu. Nanti untuk mencari toko yang recommended mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek di Shopee saja, cari yang ratingnya terbaik itu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa scroll-scroll saja di Shopee, cari yang sekiranya tokonya itu memiliki rating yang baik. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk rekomendasi kami tidak bisa merekomendasikan. Oke. Tapi mungkin kalau bukan rekomendasi nggak ini. Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya, dia kan yang letak di PDF. biasanya kami itu Oh, biasanya membeli akun itu di sini, Bapak Ibu. Oh, ini .id di website ini, Bapak Ibu. boleh. Nah, Digital. jadi kalau dari kami, memang biasanya kami membelinya melalui website ini. Tapi ini kembali lagi, Bapak Ibu. Kami juga tidak merekomendasikan, hanya mungkin membeli salah satu opsi saja. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman membeli di Shopee, karena kalau Shopee itu kan ada
apa nggih, ada website resminya, sudah biasa untuk jual beli. Ibu lebih trusted di Shopee, silakan di Shopee. Tapi kalau bertanya kami biasanya beli di mana, kami biasanya beli di sini. Tapi kembali lagi, kami juga tidak bisa merekomendasikan karena ya itu tadi juga bukan dari rumah Scopus. Gitu Bapak Ibu. Cili, Oke, baik Bapak Ibu, ada Cili, lagi yang ingin ditanyakan? Cili. Ya, ini ada yang bocor. Bagaimana Bapak Ibu dalam pencarian referensinya? Mungkin sampai di sini dalam penggunaan scopus.com atau mungkin menggunakan Science Direct, menggunakan Google Scholar. Itu sebenarnya fungsinya sama untuk kita mencarian referensi, tinggal bagaimana jalan yang ingin Bapak Ibu tempuh. Kalau Bapak Ibu ingin menempuh jalan yang, wah saya mau yang simpel aja mas, di Scopus kayaknya lebih simpel. Kayak jalan yang simpel, jalan yang tanpa hambatan begitu nggak, sama hanya seperti jalan tol. Bapak Ibu ingin melalui jalan tol pasti kan juga harus membayar untuk tarif tolnya. Nah, Bapak Ibu ingin menggunakan akun Scopus, ingin menggunakan scopus.com yang lebih mudah karena jelas sudah ada terindeks di Scopus, tidak perlu cross check lagi, tidak perlu ekstensi lagi. Nah, maka Bapak Ibu juga harus membayar untuk membeli lisensinya. Monggo untuk pilihan kembali lagi ke Bapak Ibu, senyamannya Bapak Ibu, dan yang terpenting silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya. Kalau dari kami menyarankan Bapak Ibu mencari referensi itu di sini setidaknya mendapatkan 50 referensi terbaik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan berapa nih? 5 keyword begitu katakanlah. 5 keyword tersebut bisa Bapak Ibu untuk pencarian referensi 50 referensi. Dalam artian satu keyword paling tidak mendapatkan 10 sampai 15 referensi. Keywordnya selanjutnya 10 sampai 15 referensi. Kumpulkan dulu semua, masukkan dalam satu folder, kemudian urusan referensi tersebut mau dipakai atau tidak, nah itu belakangan. Yang penting kita kumpulkan dulu referensinya. Seperti halnya membangun rumah, kita kumpulkan dulu materialnya. Kita siapkan dulu pasirnya, kita siapkan dulu batu batanya. Kita siapkan 1000 batu bata yang terpakai itu cuma 700 ya tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menyiapkan. Gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ada Pak Agus. Untuk jurnal tujuan berupa Scopus, jurnal ini memang harus tingkat Scopus ya menjadi syarat. Oke, untuk referensi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak harus 100% referensi dari Scopus. Walaupun memang kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi dari Scopus itu 100%, lebih baik. Tapi setidaknya saran dari kami untuk memperbesar peluang paper Bapak Ibu diterima di jurnal-jurnal terindeks Scopus, untuk persentase bobot referensi itu paling tidak 80% dari total semua referensi yang Bapak Ibu masukkan itu sudah dari Scopus. Baru yang 20%-nya itu boleh dari luar Scopus. Misalkan ada dari buku atau dari mungkin webpage gitu. Tapi pastikan walaupun referensi itu tidak dari Scopus, setidaknya referensi itu adalah referensi terbaik, yaitu referensi yang sudah banyak dirujuk, sudah referensi yang sudah banyak dikutip oleh penulis-penulis lain, walaupun buku tersebut tidak ada di Scopus, begitu. Seperti itu, Bapak. Jadi tidak harus 100%, setidaknya 80% dari keseluruhan dari Scopus, 20%-nya boleh dari luar Scopus. Oke. Kemudian dari Ibu Nurmiati, ini ada yang bagaimana memunculkan abstrak pada Science Direct. Oke, Ibu, untuk abstrak di Science Direct nanti Ibu bisa klik saja di bagian abstrak di sini, Bu. Memang kalau untuk di Science Direct ini, kita tidak bisa langsung memunculkan semua abstraknya, tapi kita satu persatu. Misalkan referensi yang nomor 2 ini, hasil temuan nomor 2 ini, kita ingin lihat abstraknya, silahkan klik saja abstraknya. Seperti Kalau ini, Bu. nggak muncul, Mas Wiam, nggak ada kata abstrak, hanya view PDF misalnya di bawah. Nah, kalau misalkan tidak ada abstraknya, Nah, kemungkinan Ibu belum login ke Science Direct-nya, Ibu. Di sini sudah login atau belum, Ibu? gimana tadi caranya? Oke, nah seperti ini. Misalkan saya sign terlebih dahulu.
Oh, harus sign in. Ya, nah kalau misalkan hanya seperti ini, nah ini tidak akan muncul untuk melihat abstraknya, Ibu. Iya, Maka, begini. iya, maka di pojok kanan atas di sini silahkan nanti Ibu klik My Account. Klik My Account, kemudian silahkan Ibu bisa login kan, masukkan akunnya. Kalau misalkan belum terdaftar akunnya, silahkan masukkan dulu emailnya. Kalau belum terdaftar, biasanya diminta untuk mendaftar, diminta untuk mengisikan nama depan, nama belakang, kemudian membuat passwordnya. Silahkan diikuti saja langkah-langkahnya. Dan jika sudah, langsung di sign in saja. Seperti itu, Ibu. Nah, kalau sudah kita sign in, nanti akan muncul ada bertuliskan abstraknya, view PDF-nya juga ada. Gitu, Ibu Nurmiati. Ya, sudah muncul. Ya, baik, Bu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ida. Untuk Science Direct, apakah kata kunci hanya cukup satu saja? Oke, nah di sini Ibu. Jadi, kalau di Scopus tadi kan kita ada fitur Refine Search. Itu memang bisa kita untuk eh, me, apa ya, menspesifikan. Yang awalnya temuannya banyak, kita lebih spesifikan. Nah, di Science Direct itu juga ada fitur serupa. Nanti tinggal Ibu bisa klik di bagian Advanced Search ini. Klik Advanced Search, kemudian klik lagi Show All Field. Show All Fields. Nah, di sini nanti di bagian kolom title, abstract, or author specific keyword. Nah, ini Ibu juga bisa tambahkan untuk lebih menspesifikan. Walaupun tidak seperti Scopus tadi menggunakan Refine Search. Kalau di Refine Search kan kita bisa menspesifikkan beberapa keyword. Kalau di Science Direct, kita cukup memasukkan keyword utama, lalu kita spesifikkan satu kali di sini, Bu. Dan ini tidak bisa kita gunakan banyak kata kunci, hanya mungkin satu saja. Misalkan digital marketing, langsung saya tuliskan sosial media. Kalau sudah, langsung kita search. Nah, dari yang 15.000 sudah mengkerucut jadi 7.000. Kalau saya ingin menambahkan lagi, nah berarti kita harus mengganti yang sosial medianya ini. Kalau kurang spesifik, maka kita spesifikkan dengan mengganti keywordnya. Search. Nah, kalau kita masukkan Instagram lebih sedikit. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi kalau misalkan belum spesifik, tinggal kita ganti saja di bagian kolom tentang title, abstract, or author specific keywordnya. Gitu. Jadi tidak ada kolom references, tapi kita bisa memanfaatkan kolom ini setidaknya untuk lebih mengkerucutkan, lebih menspesifikkan agar temuan ini tidak terlalu melebar kemana-mana begitu, Ibu. Oke. Mas Wiam, Nggih, eh, berarti nanti kata kuncinya itu akan muncul di judul ya? kata kunci yang mana, Ibu? Yang tadi yang ini kan tadi dirubah tuh dari sosial sosial media terus kemudian Instagram. Nah, itu Nggih. berarti kata kunci itu tuh akan munculnya di judul ya, bukan di abstraknya ya, kayak yang di Scopus tadi. Nah, ini nanti kalau misalkan seperti ini, kalau kita masukkan maaf, masukkan di kolom sini ini Ya, heeh. kemungkinan kemungkinan ada juga di dalam abstraknya atau kita bisa katakan dibahas juga dalam papernya. Tapi memang eh, biasanya kalau di Science Direct ini, kalau kita masukkan di bagian ini, nanti yang akan terdeteksi Ya. pertama itu adalah di judulnya. Jadi di judulnya itu memuat Hmm. tentang yang kita masukkan di sini, tapi juga tentang digital marketing seperti itu, Ibu. Oh, berarti kalau yang tadi langsung saya masukkan sosial media gitu ya, Mas. Berarti kemudian diganti Instagram. Berarti nanti kalimat sosial medianya tuh hilang ya, Nah, digantikan Instagram gitu ya. iya, Ibu, sosial medianya hilang, hanya Oh, langsung ke Instagram. ya, Bedanya di situ kalau di. iya, iya. Oke, makasih, Mas. Iya, sama-sama, Ibu. Eh, baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Atau sudah langsung pengen mencoba ini? Karena pencarian referensi itu cukup mudah dan sangat mudah sekali, tidak perlu waktu yang lama. Bapak Ibu masukkan keywordnya,
dapatkan dokumennya, download, simpan. Dapatkan dokumennya, download, simpan. Satu keyword, mungkin Bapak Ibu nanti bisa memperoleh 10 sampai 15 referensi saja cukup. Baru nanti referensi mana yang akan kita gunakan, kita ke next step selanjutnya. Oke, Pak Sylvester, silahkan Bapak. Ada yang ingin tanyakan? Ya, Mas. Mungkin terakhir dari saya. Iya. Kalau kita sudah punya Mendeley desktop, nggak perlu lagi tadi yang Scopus download apa itu ya untuk simpan ini kan. Tetap perlu Bapak, Yang karena penting kita. Hmm, jadi gini, bedanya yang Scopus Document Download Manager gimana? ini, Hmm, nah ini berbeda dengan Mendeley. Kalau Mendeley itu kita katakan bahwa Mendeley itu adalah perpustakaan digital kita. Bahwa semua apa yang ingin kita citasi, ingin kita jadikan referensi, silahkan masukkan ke Mendeley. Namun kalau untuk ekstensi Scopus Document Download Manager ini adalah sebuah ekstensi atau tools di Google Chrome yang membantu ketika kita ingin mendownload. Kalau misalkan ini saya hapus dari Chrome, saya tidak memasang ekstensi ini di Chrome saya, dan saya menggunakan scopus.com. Saya tidak akan bisa mendownload betul. dokumennya, Bapak. Jadi sekalipun saya menggunakan akun Scopus yang Iya. berlisensi di sini, kalau saya pilih dokumennya di sini, kemudian saya download, nah maka downloading require an extension. Untuk mendownload dokumen di Scopus ini memerlukan Tidak ekstensi. tidak tershare Mas ya. Oh, mohon maaf Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Mhm. Nah, di sini ya Pak. Jadi kalau misalkan, saya ulangi saja. Mhm. Nah, misalkan em, ekstensi tadi saya hapus atau saya belum menambahkan ekstensi, Betul. masih Betul. bertuliskan tambahkan ke Chrome seperti ini. Nah, kalau saya Hmm. ke scopus.com, kemudian saya download, maka di Scopus akan bertuliskan downloading require an extension. Untuk mendownload dokumen di Scopus itu memerlukan extension. Maka extension yang dimaksud di sini adalah Scopus Document Download Manager. Kita harus menambahkan ke Chrome add extension di sini. Kita tunggu sampai terpasang, lalu kita kembali ke Scopus. Kalau sudah kembali ke Scopus, kita refresh. Nah, kalau sudah kita refresh, kita sudah pasang ekstensinya, baru bisa kita download, Bapak. Nah, kita download seperti ini. Kalau belum kita pasangkan ekstensinya, maka belum bisa kita Hmm. gunakan untuk mendownload. Jadi berbeda, Pak, antara Scopus Document Download Manager dengan Mendeley Desktop, begitu. Oh, iya. Nah, untuk keperluan citasi kita ngambil dari mana nanti, Mas? Kalau untuk keperluan citasi, kita menggunakan Mendeley Desktop, Bapak. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, nanti untuk citasi, kemudian bagaimana kita menulis menggunakan referensi-referensi ini nanti akan ada di sesi kelima tentang digital writing, Bapak. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di sana. Baik. Maaf, Mas, mungkin pertanyaan saya agak awam. Jadi setelah kita download lewat Scopus tadi, Iya, manajer itu, kemudian kan kita bisa impor masuk ke Mendeley kan begitu. iya. Dari situ baru bisa kita citasi karena kunci citasi harus ada di Mendeley kan. Oke, betul sekali Bapak. Jadi memang kita Oh, harus oke, download I see. dokumennya, masukkan. Oke. Betul. Thank you, Mas. Saya Oke. paham sekarang. Makasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menghangatkan diskusi malam hari ini. Seperti ini. Oke, baik. Wah, ini masih ada satu. Oh, masih ada beberapa pertanyaan. Oke, kita selesaikan pertanyaan ini sebelum kita akhiri mungkin begitu nih, karena ini juga sudah mulai jam 9. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Purwanto tentang kalau misal kita fokus mencari referensi di Scopus dan sama sekali tidak pakai yang Sinta, sehingga misal ada tema yang belum ada di Scopus, kah masih bisa kita usahakan submit di Scopus? Nah, bisa Pak. Jadi untuk referensi itu memang kita lebih baik dari Scopus, tapi kembali lagi kita usahakan referensi-referensi itu dari Scopus. Kalau misal pun di Scopus itu tidak terdapat referensi yang benar-benar mendukung, setidaknya nyerempet-nyerempet sedikit kita masukkan, kita parafrase.
Nah, kalau misalkan Bapak memerlukan referensi yang dari Sinta, kita bisa masukkan referensi yang dari Sinta itu untuk referensi-referensi yang benar-benar mungkin benar-benar menguatkan seperti halnya sebuah pembahasan yang pembahasan tersebut belum banyak nih di Scopus. Nah, kita bisa kuatkan dari referensi-referensi dari Sinta. Tapi referensi-referensi yang lain kita harus kuatkan dari referensi Scopus. Jadi untuk pencarian referensi itu tidak harus kita mencari referensi yang benar-benar mendukung, benar-benar plek-ketiplek harus cocok, tidak harus. Tapi setidaknya membahas hal yang sama, walaupun mungkin bidang yang dibahas agak berbeda. Kalau kita bisa ambil, kita bisa parafrase, silahkan diambil, kita parafrase, kita kait-kaitkan dengan kalimat yang sudah kita tulis, seperti itu. Kemudian dari Bu Dewi, untuk PubMed NCHI juga bisa ya Mas untuk hasil referensi Scopus. Bisa Ibu. Untuk PubMed itu juga bisa digunakan. Silakan Ibu bisa manfaatkan untuk pencarian referensi. Namun kalau saran dari kami memang kembali lagi Ibu, karena sasaran kita adalah submit ke Scopus di sini karena ya memang rumah Scopus begitu nggih. Jadi lebih kami sarankan nanti Bapak Ibu tetap cross check ulang apakah referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download, referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu terindeks di Scopus atau tidak. Itu Ibu. Ya. Ibu Arum, oh, mohon maaf terlambat. Tidak masalah Ibu. Nanti untuk Zoom ini akan selalu kami record dan untuk recordnya akan kami update di link yang sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kami belum menginfokan ada update record di grup, silahkan Bapak Ibu cek link record video materi. Bapak Ibu bisa mengikuti ulang menggunakan video record materi. Gitu. Gangguan jaringan. Oh, iya, Pak. Nah, nanti misalkan ada Bapak Ibu juga yang terganggu jaringan, silahkan nanti bisa disaksikan kembali untuk video record materinya ataupun video record Zoom-nya akan selalu kami update di link yang sama. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa saksikan ulang dan ketika misalnya Bapak Ibu menyaksikan videonya kemudian ada yang ingin tanyakan atau Bapak Ibu menerapkan cara-cara yang kami tawarkan di sini mengalami kendala, silahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami, bisa melalui grup atau mungkin japri ke saya ataupun ke Mbak Biwi terkait kendalanya nanti akan kami usahakan kami bantu bagaimana untuk menyelesaikan kendala tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya untuk pencarian referensi bisa kita cukupkan untuk malam hari ini karena Satu lagi penasaran boleh nggak? boleh Ibu silahkan Ibu. Kan ada, saya tadi telat ya, saya nggak tahu kalau dibahas sudah belum, yang seperti Scopus AI itu bisa kita gunakan nggak Mas? Oke, baik. Nah, untuk Scopus AI begitu ya. Scopus AI itu juga bisa kita gunakan Ibu. Tapi memang karena Scopus AI itu hanya beberapa akun saja yang mendapatkan fiturnya. Contohnya tadi seperti di akun Scopus saya tadi, walaupun akun Scopus itu sudah berlisensi, itu belum mendapatkan fitur Scopus AI. Dan kembali lagi karena ya AI itu hal yang sangat liar begitu ya. AI itu sebenarnya sangat bisa membantu, tapi AI itu juga sangat liar. Maka dari itu, untuk di webinar ini kita tidak bisa membahas AI itu terlalu detail ya Pak Ibu. Tidak bisa kita detailkan pencarian referensi menggunakan AI. Karena em, berbeda dengan camp. Kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti Scopus Camp, nah nanti kami bisa mendampingi secara langsung. Kita bisa mengarahkan secara langsung bagaimana penggunaan AI itu secara tepat, penggunaan AI itu secara bijak begitu. Tapi karena di webinar, daripada nanti kami mengajarkan hal yang malah membuat kita semua terjerumus di hal yang salah begitu. Maka dari itu untuk AI ini perlu penanganan lebih lanjut. Jadi memang di webinar ini kami menekankan Bapak Ibu menggunakan cara-cara yang tadi saja. Karena itu adalah cara yang lebih aman, lebih tepat daripada menggunakan AI. Gitu Bapak Ibu. Baik, makasih. Iya, sama-sama Ibu Irma. Ini dan untuk nomor nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon, nomor HP kami ada di grup nih Bapak Ibu nanti
bisa dicek lagi atau nanti saya follow up lagi untuk nomor HP saya dan Mbak Bibi. Nanti bisa Bapak Ibu japri saja untuk konsultasi terkait permasalahannya. Ya. Mas, gimana kalau saya jurnal yang akan disubmit jurnal review? Ibu ingin mensubmit review begitu ya, review paper ke jurnal begitu. Gimana Ibu kalau Bapak Rum ini bisa juga Bapak. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ingin Ya, mensubmit, halo. iya Pak, iya Pak. Ya, kalau dalam mengikuti kegiatan ini sampai akhir, saya tertarik dengan mau submit yang jurnal review gimana? Boleh Pak. Nah nanti Bapak juga bisa menggunakan langkah-langkah yang kami jelaskan di sini. Itu juga bisa Ya, diterapkan untuk review paper. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu dibedakan sedikit mungkin dari bagaimana metodenya, penyusunan anatominya nanti mungkin bisa dibedakan dengan penyusunan tentang research artikel gitu. Tapi garis besarnya itu bisa kita gunakan langkah-langkah seperti di webinar ini dari sesi 1 sampai sesi 8 nanti. iya, Tapi iya. kalau Bapak Ibu misalkan di sini ada yang ingin lebih fokus lagi ke review paper SLR menggunakan SLR begitu nggih. Di Rumah Scopus itu juga kami ada program yang khusus tentang penulisan menggunakan analisis bibliometrik begitu. Nanti ada kursnya tersendiri, ada kelas online-nya tersendiri. Jadi di kelas online tersebut nanti lebih fokus lagi ke bagaimana kita menulis paper tapi menggunakan analisis bibliometrik seperti itu. Iya. Jadi saya tetap sampai akhir nanti eh, mengikuti, cuman saya mungkin juga menyertakan yang jurnal review saya ini bisa Pak ya? Bisa Pak, nanti coba kita susun, kita coba cek apa perlu ada apa saja yang perlu kita perbaiki, perlu kita lengkapi begitu Pak. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke. Ih, baik Bapak Ibu. Nah, karena mungkin waktu juga sudah cukup malam begitu nggih. Sudah menunjukkan pukul 21.13 di sini. Tentunya kami di Rumah Scopus ini berada di waktu Indonesia Barat. Nanti perlu Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia bagian tengah ataupun timur. Mungkin juga sudah lebih malam. Mungkin untuk malam hari ini kita bisa cukupkan dulu materinya sampai di sini Bapak Ibu. Nantinya kalau ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan saja ke kami atau bisa Bapak Ibu cek lagi video recordnya begitu. Nanti silahkan bisa disaksikan ulang, bisa dicek-cek lagi. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Dan mungkin untuk penutupan ada dari Mbak Biwi. Silahkan Mbak Biwi. Selamat malam Mbak Biwi, apakah masih bergabung? Iya, selamat malam Mas Wiam. Baik, saya mendengarkan dengan seksama begitu ya apa yang disampaikan dan diskusikan oleh Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini keren sekali ya. Tadi saya melihat semangat yang luar biasa untuk mencari referensi nih Bapak Ibu. Pastikan setelah ini Bapak Ibu langsung bisa praktek. Dan tadi sudah Bapak Ibu sudah banyak bertanya soal Mendeley ya, sudah menyinggung soal Mendeley. Nah, ini kita akan bahas Mendeley, kemudian optimalisasi laptopnya Bapak Ibu. Selain hal itu di sesi ketiga Bapak Ibu. Jadi nanti pencarian referensi ini silahkan menjadi PR-nya Bapak Ibu untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya per keyword minimal 10 sampai 15 lah kalau bisa ya Bapak Ibu ya. Kumpulkan itu dari Scopus, dari Saindirect ataupun yang lain. Apalagi yang tadi sudah di-spill oleh Mas Wiam terkait eh, ekstensi dari Google gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Silahkan Bapak Ibu mulai untuk gerilya mencari referensi-referensi penguat begitu ya. Q1 dan Q2 kemudian jangan lupa dimasukkan dalam satu folder khusus. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke. Nah, untuk malam hari ini, karena ini sudah menunjukkan waktu jam 9.15, kita akan cukupkan terlebih dahulu
Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita tutup dulu malam hari ini untuk diskusinya dan kita akan bertemu kembali sesuai jadwal berarti di hari apa ya? Saya coba cek. Nanti Bapak Ibu bisa cek juga di jadwalnya besok di tanggal 24 Bapak Ibu, 24 Januari dengan waktu yang sama seperti tadi. Silahkan bisa bergabung begitu di Zoom ini untuk mengikuti sesi ketiga begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan semangat yang luar biasa. See you, kita bertemu kembali di sesi ketiga. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan gitu guys. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga target capaiannya, apalagi Pak Rum, kayaknya akan Ya, tertarik untuk submit ya Pak Rum ya. insya Nah, Allah. siap Bapak. Silahkan bisa Bapak Ibu juga digas terus gitu, gaspol pokoknya. Semoga sesi ke-8 Bapak Ibu banyak yang submit begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi luar biasa. Saya izin pamit, kami izin pamit, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Q1. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Sama-sama. menutup Zoom Izin, ini. please. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama.